Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi taklim kita masih melanjutkan mengkaji buku saku, buku praktis tentang sifat salat Nabi SAW karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tentunya sebagaimana telah kita pahami dari rukun Islam yang 5 dalam bentuk pengerjakan oleh badan manusia, salat merupakan penegakan yang harus paling ditegakkan. Gak bisa ditawar. Rukun Islam namanya haji buat yang mampu, gak mampu ya wis. Zakat buat yang berharta, gak punya harta malah diberi zakat. Puasa ada yang diganti dengan fidyah atau diganti dengan hari yang lain. Mungkin juga ada yang gratis. Tapi kalau sholat, selagi orang itu masih mukallaf, normal pikirannya, maka tidak bisa ditawar apapun kondisinya. Nggak bisa berdiri, ya sambil duduk. Nggak bisa duduk sambil berbaring. Puncaknya berbaring resotangi baru disolati. Apa berbaring nggak sotangi? Hati. Itu baru disolati. Hukum orang yang tidak sholat diperinci. Ada yang tidak sholat boleh. Siapa? Haid, nifas, diganti malah dosa. Hukum tidak sholat karena kelalaian, ketiduran, diganti ketika bangun, ketika ingat. Tidak sholat, tapi masih mengakui wajibnya sholat, cuma dia tidak menegakkannya, maka itu dosa besar. Bisa sekelas zina dan dosa-dosa besar lainnya. Lalu orang yang tidak sholat karena tahu wajibnya, tahu resikonya, lalu membangkangnya, maka murtad. Bila sampai mati tidak tobat, nah dia di neraka selamanya. Terus jika orang yang tidak sholat, maka sholat harus menjadi perhatian ekstra. Yang hikmahnya luar biasa.
Apa saja hikmahnya sholat? Tanda keislaman. Apalagi menenteramkan jiwa. Apa nanti? Jadi cahaya terbesar. Di akhirat itu gelap, butuh penerangan cahaya. Orang munafik itu teriak-teriak, anzirna naktabis min nurikum, tunggu kami numpang cahayamu. Ini menunjukkan gelap. Salat akan menjadi penerang. Salat akan menjadi kunci hisab. Salatnya api, lainnya api. Salatnya kurang bagus, yang sunnah menjadi pembagus. Salat juga memiliki fungsi sebagai alat agar nanti bisa sujud di depan Allah di mahsyar. Ketemu Allah, tapi masih bertabir cahaya dan kondisinya mencekam. Karena pasti di dalam proses hisab. Baru memandang Allah lezat bila sudah masuk surga, bila belum masih menakutkan. Makanya tanda selamat itu bisa sujud di depan Allah nanti di pasar. Nah, semoga kita memahami, menerapkan, dan mendapatkan semua fadilahnya, maka kita wajib untuk menegakkannya. Itu berkaitan masalah sholat. Berikutnya dari buku saku yang kita pegang kali ini, kita masuk di halaman 50 tentang kunut nazilah dan tempatnya. Soalnya nanti akan kita kembangkan kunut witir dan juga kunut subuh. Kita awali dulu pembahasan tentang tema kunut, apa makna kunut. Diambil dari kata qaf, nun, dan ta. Maknanya dikatakan tunduk boleh. Diberikan makna khusyuk juga boleh. Misalnya ada ayat wa qumu lillahi qanitin. Tegakkan salat dengan penuh kunut, ketundukan. Berarti ya khusyuk, pengerjakannya dawam, maslahatnya menenteramkan jiwa. Kenapa? Dia zikir yang paling besar. Kalau didefinisikan berkaitan masalah sholat, kunut itu apa? Berdiri panjang untuk memperbanyak doa. Apa definisinya? Berdiri panjang untuk memperbanyak doa. Itu ketika didefinisikan. Itu tadi kunut makna bahasa, makna istilah. Berikutnya macam-macam kunut. Ada kunut nazilah, ada kunut witir. Itu duluan mana pensyariatan kunut nazilah sama kunut witir saya belum tahu. Tapi kalau dilihat pada sisi sejarah kunut nazilah, itu sudah di kondisi Madaniyah. Nabi sudah ada di Madinah. Kasus Bi'ru Ma'unah, sumur Ma'unah. Tahunnya sekitar tahun 4, persisnya nanti dikoreksi. Tapi sudah jelas ada di Madinah. Gimana kasus Bi'ru Ma'unah? Ada beberapa suku berpura-pura mengaku masuk Islam dan mendapatkan ancaman dari suku sekitar. Lalu minta bantuan pada Nabi SAW, tentara, fungsinya selain jaga keamanan dari ancaman juga untuk mengajari keagamaan. Akhirnya dikirimlah qurra,
para qori, para penghafal Al-Quran. Berapa jumlah penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat? Wallahu a'lam. Banyak. Karena pada waktu itu Al-Quran itu yang paling banyak berada pada hafalan. Kalau pada masih kita, Quran banyak dalam bentuk mushaf sing kena bleduk ngoten nggih. Napa? Wah, akeh mushafe ra patek waca. Nah, itu muga-muga mboten. Dene ya kita koreksi. Waktu itu nggak ada alat tulis kayak sekarang. Apa sarana alat tulis yang ada di waktu itu? Pelepah kurma, kayu, batu yang punya permukaan luas, tulang yang punya permukaan luas. Itu bila batu punya permukaan luas ditulis Al-Quran 30 juz kira-kira berapa jumlahnya? Waktu sitok disai wiyah. Nah sekarang punya mushaf ya, sekarang kecil sekali. Ada HP sudah ada rono-rono. Waktu itu tidak seperti itu. Orang yang mampu menulis sedikit, alat tulis sedikit. Maka yang paling banyak adalah mengandalkan ketajaman telinga, kemampuan pemahaman, dan kuatnya hafalan. Yang paling banyak itu. Apa semua sahabat hafal? Semoga. Karena mereka generasi terbaik. Makanya yang dikirim untuk menjadi tentara sekaligus pengajar, ya bahasanya itu qurra, para penghafal Al-Quran. Berapa jumlahnya? 70. Kata mboten? Ini di dalam masjid berapa jumlahnya nih? Wonten 70 nih. 70 waktu itu mati kabeh. Gimana? Tekanan jiwa yang ada pada diri Nabi. Berat mboten? Muridnya 70 meninggal. Berat mboten? Sangat berat sekali. Maka dengan beban yang sangat berat seperti itu, beliau di dalam 5 waktu mengadakan kunut. Di rakaat terakhir, menengadahkan tangan, dibaca keras, makmum mengamini, minta pada Allah Ta'ala, kaum muslimin yang lemah ditindas semoga ditolong, wong kafir sing semena-mena dihancurkan. Intisari doa Nabi dengan Allahumma anji, ya Allah selamatkan. Siapa yang diselamatkan? Tinggal sebut namanya. Allahumma anji. Napa mana anji? Selamatkan. Nanti apabila kita hendak kunut nazilah, ya doanya gitu. Depan itu adalah apa? Allahumma anji, ya Allah selamatkan. Siapa? Ya terserah, nanti tinggal ngisi saja. Allahumma anji ikhwanana fi Palestin, fi Suriah, fi Rohingya, fi Uyghur, wa fi kuli makan. Ya Allah selamatkan kaum muslimin di Palestin, di Suriah, di Uyghur, di semua tempat. Nah, nanti kita bisa menyusunnya. Yang kedua, isinya adalah doa kehancuran. Allah masdud wat ataka Allah. Allahumma usdud. Dari kata syadid, syadda, usdud, wata'ataka, wata'ataka, Allah, Allahumma sdud wata'ataka. Ya Allah, sangatkan siksaanmu. Kata wata'a itu punya makna menginjak. Kira-kira ada hewan kecil, kita bunuh dengan cara kita injak, nganti mecedil nopo. Nopo, pun nanti ngitek kewan nanti macedel nopo tadi. Sangatkan injaanmu. Berarti Allah memiliki sifat menginjak, ngitek. Sifatnya seperti apa? Kita nggak tahu caranya. Tapi kita mengimani.
Siapa yang disangatkan siksaannya? Ya tinggal menyebut siapa bangsa yang hendak diminta untuk dihancurkan. Misalnya ala mudor, ala Yahudi, ala kafirin, al munafikin, ya terserah saja. Atau nama person-person sing kau bangetan eleke. Fulan ibnu Fulan, Fulan ibnu Fulan, boleh disebut. Jadi itu bisa disusun doa itu. Itu sejarahnya. Dan Nabi melakukan di semua sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, subuh spesial. Subuh spesial. Semua waktu subuh spesial. Sampai 1 bulan. Ya kurang lebih sampai kapan ya? Sampai semoga nanti keadaan reda kembali. Yang tertindas mulai tertata, yang menindas satu persatu mulai terselesaikan, kalau keadaannya normal. 1 bulan bukan keharusan. Sampai kapan? Secukupnya memperbanyak doa. Itu bisa pribadi, bisa diimami. Kunut nazilah bisa nopo? Pribadi bisa diimami. Sifatnya mendoakan. Nah seperti itu. Itu kasus kunut nazilah. Apakah kunut nazilah untuk kita bisa diperbuat? Jawab, ya besar peluangnya. Kita dengar saudara kita di seberang sana mendapatkan musibah, di Palestina yang terus bergolak, gimana saudara kita yang jadi korban, ya kan selalu terbuka kan, mendoakannya. Atau juga di belahan bumi yang mana. Itu apabila imam ngimami ngajak kunut 5 waktu, tempatnya adalah di rokat yang terakhir. Boleh sebelum rukuk, boleh sesudah rukuk. Sesudah rukuk yang paling banyak. Itu kesimpulannya ketika dibaca banyak dalil, boleh sebelum rukuk, boleh sesudah rukuk, tapi pengerjakan sesudah rukuk lebih banyak. Kalau sebelum rukuk ya semisal membaca surah selesai, Fatihah saja atau ditambah surah juga boleh. Rakaat terakhir, bila itu ada 2 tahiyat, setelah tahiyat awal itu Al-Fatihah mesti, sesudahnya dibaca surah apa enggak, boleh dibaca, boleh tidak. Setelah selesai rakaat terakhir, yaitu sebelum rukuk silahkan. Angkat tangan, bila itu kunutnya kunut nazilah ya langsung saja sebutkan. Allahumma mansur ikhwanana, Allahumma anji, ya Allah tolonglah saudara kami, ya Allah selamatkanlah, nanti bisa disebut. Untuk orang kafir, Allahumma sudud wat'aka Allah, ya Allah amat sangatkan siksamu kepada, silahkan disebut siapa yang didoakan untuk dihancurkan. Nanti makmum sambil angkat tangan, ngamini. Mengucapkan lafaz pengaminan ada berapa cara membaca? 2. Boleh masing-masing 6 harokat. A, 6, min, 6, amin. Boleh A2, min, 6. Amin. Amin. Hanya 2. Amin. Tapi bukan amin. Nah, beda lah. Amin. Apa lah? Amin. Kepercayaan. Al-amin. Itu kepercayaan. Tapi lah amin. Itu 2 harokat yang depan. Mengamini dengan penuh kekhusyukan. Amin. 1 poin. Amin. 1 poin. Amin. Tapi nggak boleh liar. Amin. 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 Ana sing amin. 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 Masa doa liar kayak begitu. Yang 2 blok kawin. Kawin. Iya, malah karu-karuan.
Makanya kita butuh tahu membacanya. Atau bila sholat sendirian, monggo. Kita ulang kembali sampai berapa waktu, sampai berapa kali. Ya, terserah. Andaikan sampai keadaan reda normal, ketika sudah normal, dicukupkan kunut nazilahnya, nah, juga memungkinkan. Nah, tadi gambaran globalnya tentang kunut nazilah. Sekarang kita baca materinya. 156 disunahkan membaca doa kunut dan mendoakan kaum muslimin karena adanya musibah yang menimpa mereka. Namanya kunut nazilah. Kata nazilah, nazilatun, makna bahasa nazilah turun. Yaitu turun peristiwa. Kunut nazilah, kunut karena ada peristiwa. Mungkin tertindasnya kaum muslimin atau beringasnya orang kafir. Itu disunahkan membaca kunut. 157 tempatnya adalah sesudah bangun dari rukuk selepas mengucap Rabbana walakal hamdu. Boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu. Setelah kalimat itu diucapkan, silahkan angkat tangan, kemudian melantunkan doa. Tempatnya ada di situ. Dan itu mayoritas dikerjakan Nabi adalah sesudah Rabbana walakal hamdu. Walaupun sebelum rukuk juga boleh. Tapi mayoritas yang dikerjakan Nabi adalah sesudah Rabbana walakal hamdu. 158, kunut nazilah ini tidak memiliki doa khusus. Dan doa yang diucapkan adalah doa yang selaras dengan musibah itu sendiri. Mboten saged bahasa Arabe nopo keparang damel basa masing-masing orang. Napa bahasa masing-masing orang? Lah nggih tuko. Mungkin basa Jawa, basa Indonesia, basa Madura, basa Batak, basa pundi malih. Dunia pinten jumlah bahasanya. Bahasa Jepang, bahasa Inggris, ya sesuai dengan mereka-mereka sendiri. Nek sama bahasa Jepang ya kira-kira ya malah gak mudeng ya. Pantasnya wong Jawa ndamel basa napa? Jawa. Ya Allah, jangan selamataken si fulan lan si fulan. Apa boleh? Boleh. Karena di situ nggak ada keharusan pakai bahasa apa, karena sesuai kebutuhan. Itu peristiwa menyusul di dalam sholat, bukan dari unsur sholat itu sendiri, tapi doa di dalam sholat, tapi barang menyusul di dalam sholat. Kalau asli pokok dari sholat, ya nggak basa Jawa, ya ora oleh. Allah Maha Besar. Nggak mau tenang angsal. Lek zat sholatnya sudah ada ketetapan dari Nabi. Apa? Sallu kama ra'aitumuni musolli. Gak oleh diterjemah nih. Tapi kalau di situ ada kepentingan doa numpang di dalam sholat, ini nggak ada keharusan. Karena yang ada pada bahasa tadi itu tidak ada lafaz doa khusus, tapi doanya sesuai dengan kebutuhan. Tapi bahasa Jawa monggo, dengan nggak usah repot. Wah aku nggak usah bahasa Arab, aku sholat aku ndonga piye. Silahkan pakai bahasa Jawa. Bahasa Indonesia atau bahasa apa yang sehari-hari ia pakai. Nggak mengharuskan doa yang ia ucapkan harus berbahasa Arab. Pancen biasanya bahasa Arab ya monggo. Ya gitu, nggak ada doa khusus, tapi selaras apa yang dibutuhkan sebagaimana peristiwa itu sendiri. 159, mengangkat kedua tangan saat membaca doa kunut ini, angkat tangan. Angkat tangan.
160 bila sebagai imam maka dia membacanya dengan keras. Makmumnya mengamininya. Makmumnya mengamininya. 161 makmum di belakangnya mengamininya. 162 selesai doa kunut bertakbir untuk menuju ke sujud. Selesai tema kunut nazilah. Sekira ada tanggapan disilahkan berkaitan tentang kunut nazilah. Monggo. Kalau nggak ada, sekarang kita akan masuk pada jenis kunut yang lain. Apa? Kunut witir. Judulnya kunut di dalam surat witir berikut tempatnya dan lafadznya. Kapan tiang berwitir? Setiap malam. Kenapa? Tanda orang takwa adalah tatajafa junubum anil madzaji yadna rabbahum khaufa wa tama wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambungnya jauh dari tempat tidur. Termasuk menyempatkan di malam hari untuk sholat malam. Kalau di Ramadan biasa disebut dengan nama taraweh. Kapan-kapan waktunya bebas, awal, tengah, atau akhir malam disebut dengan sholat malam. Qiyamul lail. Diawali dengan tidur dulu, namanya tahajud. Karena jumlah total ganjil juga boleh diberi nama witir. Itu pengerjakannya, bendanya sama tapi namanya bisa berbeda-beda. Taraweh, sholat malam, tahajud, witir. Ini kok sinonim, lafadznya beda tapi maknanya sama. Mam, nodo, nedi, dahar. Sing kasar-kasar nopo? Rasa teunek nih, kapena. Lafadznya beda tapi maknanya sama. Di Ramadan sering diberi nama taraweh. Kenapa? Banyak istirahat artinya sing nglakoni rata-rata akeh. Ramadan rata-rata tiang podo sholat malam mboten sing biasa disebut jeneng taraweh rata-rata. Iya, seringnya masjid itu bek. Walaupun lama-lama mengalami kemajuan. Kenapa lama-lama mengalami kemajuan? Sing semula 10 karek songo maju. Sing semula songo karek 8. Lama-lama jadi juara 1 karek selarik. Kadang karek imam tok tapi kedawan makmume bubar. Itu hanya penyebutan istilah saja itu. Istilah saja. Kemudian spesial untuk ahli Al-Quran supaya sholat witir itu menjadi tradisi yang dikatakan ya Al-Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witro. Wahai ahli Quran sholat witir karena Allah itu zat yang maha satu suka kepada sholat witir. Kita ahli Quran apa senes? Ahli Quran apa ahli Taurat? Ayo. Ahli apa? Ahli Quran jelas. Kalau memang ditanya kitabmu apa, jawab Al-Quran ya sudah. Nek rumoso kitab Al-Quran beri ciri khas apa? Sholat malam jangan ditinggalkan. Apakah harus 11? Jawab enggak. Apa harus 11? Jawab tidak. Sopo yang banyak udzur, enggak ada waktu kecuali hanya untuk jatah 1 boleh.
Atau isuk angel tangi bengi biasanya itu melek itu malam-malam itu witirnya sebelum tidur monggo. Kesel karek siji serakuat melek ya siji mawon. Dengan harapan muka-muka kok malam bangun nanti bisa nambah dua-dua sak kuate. Jumlah total tetap ganjil walaupun pengerjakannya ganjilnya di depan. Standarnya ganjilnya terakhir. Tapi prakteknya boleh di depan. Karena Nabi pernah sholat itu songo, siji nganti 8 los, tahiyat awal ke-8. Tambah siji tahiyat akhir, tambah loro. Kalau gitu ganjilnya di depan, genapnya di belakang. Nabi pernah. Nggak seperti itu. Kuat ngantuk. Siji ya, berarti terus bleksek. Muka-muka engko tangi. Nek mengke tangi, ya karek nambahi loro menta ya seloro wae, cek longgar ya malah 4, cek longgar malah 6. Tapi nanti jumlah total tetap jumlahnya ganjil. Mungkin jumlah total nanti 7, mungkin jumlah total 9, jumlah total 11. Dan semisal itu. Itu namanya witir. Nah, di witir itulah di sana ada kunut namanya, kunut apa? Witir. Bolehkah kunut witir diajekan? Ya sesuai dengan namanya boleh. Haruskah diajekan? Jawab tidak. Sehingga pertanyaannya kita ulang. Bolehkah kunut witir diajekan? Jawab boleh. Haruskah kunut witir? Jawab tidak. Sekarang kita baca untuk kunut witir nomor 163, maka ia disyariatkan kadang-kadang. Arti kadang-kadang itu sesuai dengan kedudukan sholat malam. Kenapa kedudukan sholat malam? Sunnah, tidak sampai wajib. Karena Nabi SAW pernah 3 hari keluar, yang keempat tidak keluar. Kenapa? Menunjukkan nggak wajib. Makanya namanya kunutnya witir ya seperti itu. Bersifat terus berarti wajib. Yang ini tidak bersifat terus. Kadang witirnya itu ada kunutnya, kadang tidak, ya monggo. Karena itu sifatnya untuk memperbanyak doa. 164 waktu mengucapkan adalah sebelum rukuk, berbeda dengan kunut nazilah. Nah, kunut nazilah spesial sami Allahu liman hamidah rabbana wal hamdu. Nah, itu kunut nazilah. Tapi untuk witir sebelum rukuk membaca bacaan entek semisal walam yakul lahu kufuwan ahad, sebelum rukuk angkat tangan dulu kemudian doa. Atau sesudah sami Allahu liman hamidah rabbana wal hamdu juga boleh. Bila kita melihat pensyarahannya dari Ibnu Taimiyah di Durur As-Sunniyah, itu ada dikatakan mayoritas pengerjakan kunutnya Nabi itu adalah sesudah sami Allahu liman hamidah, mayoritas. Masalah boleh tidaknya, boleh sebelum rukuk. Tapi mayoritas pengerjakan Nabi adalah sesudah sami Allahu liman hamidah. Tapi berjamaah ngoten nggih, jamaah butuh diberi pembaruan nasihat. Biasanya kunut witire bersami Allahu liman hamidah. Satu kesempatan imame ngejak kunut witir sesudah surat walam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat tangan. Pernah terjadi imame selesai kunut Allah Akbar rukuk, jamaah padha sujud. Napa? Biasanya baru kunut witir langsung sujud iki rada tuwai titik. Nah niku lek jamaah ra terampil nggih dipun kabari. Para sederek kita biasa kunut witir, biasane sabibar Rabbana walakal hamdu. Insyaallah niki mengke saderenge rukuk.
ruko. Mungkin sampun cekap anggenipun donga, Allah Akbar niku ruko. Mungkin sampeyan jenengan bablas sujud. Itu diadakan pembaruan, silahkan. Jeda sejenak, data waktu isya, siapa adzan disilahkan. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Alhamdulillah binikmati tatimus shalihat.
Pujian kita haturkan kepada Allah, dengan nikmatnya amal soleh semakin sempurna, kita aman, kita sehat, negeri kita negeri Islam, adzan berkumandang begitu menggema, orang berduyun ke masjid, maka bila itu ada, itulah tanda syiar Islam, tanda negeri Islam dengan berkumandangnya adzan, orang sholat mendapatkan keleluasaan. Walaupun masyarakat uangnya macam-macam, tetapi ciri khasnya apa? Negara Islam berkumandang adzan, leluasa sholat berjamaah, dan sama menegakkannya. Berikutnya tentang kasus tema pembahasan kunut witir. Tentang waktunya, tempatnya, boleh sesudah sami Allah hamidah, boleh juga sebelumnya. Setelah kita sampaikan di depan, bila kita membaca di pensyarahannya oleh Ibnu Taimiyah, Ad-Durrar As-Sunniyah, itu adalah boleh sesudah sami Allah hamidah, boleh sebelum rukuk, tetapi sesudah sami Allah hamidah itu lebih banyak. Sifatnya begitu. Sehingga pembahasan itu luas, leluasa, sehingga tidak diharuskan sebelum rukuk atau sesudah rukuk, boleh kadang-kadang, tetapi sesudah sami Allah liman hamidah itu lebih banyak. Kemudian apa doa kunut witir? Berikut ini. Allahumma hdini fi man hadait. Itu apabila imam mengimami dirubah dhamirnya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innahu la yadillu man walait wa la yaizu man atait tabarakta rabbana wa ta'ala la manja minka ila ilaika. Itu diantaranya. Dan juga doa-doa yang lain boleh. Kalau mungkin pernah ada yang mengikuti di bulan Ramadan di Masjidil Haram, terutama malam 27, ini bisa panjang. Setengah jam. Mungkin ada yang sudah sering umroh bulan Ramadan, syukurlah. Yang sudah bisa, semoga bisa lagi. Yang belum bisa, semoga bisa. Karena itu masa batan ngangeni. Fadilahnya besar. Umroh Ramadan seperti pahalanya haji bersama Nabi. Sebab kita mau haji dewi sakarang daftar, kapan budalipun? 35 tahun malih. Nah, semoga kita dimudahkan rezeki, kelompok-kelompok duit enek 750 juta, nanti ada haji mendadak, ndang daftar, ndang budal, nah, semoga dimudahkan. Dan kita supaya menyiapkan, kapan budalnya duka, yang penting nopo? Menyiapkan. Apabila belum bisa haji, ya tadi, nggih obat kangen bisa umroh, lebih bagus umroh di bulan Ramadan, syukur-syukur nanti bisa itikaf di sana. Bisa itikaf di sana. Rasa nyobo hotel, rasa repot menyiapkan makan, nek masjid tok pun wareg ngoten nggih. Napa? Nek masjid tok wis wareg. Ya ngombe banyu zam-zam tok niku, fungsi banyu zam-zam niku diniati ngombe nggih dadi omben, diniati makan nggih jadi makanan, diniati pun jadi berobat. Enggak usah repot menyediakan makan, ngombe tok cukup. Ngombe tok cukup. Sehingga mboten tersisa waktu nggih repot makan. Nah, begitu. Dan itu koncone sak pirang-pirang, bisa masuk kategori semangat luar biasa. Nanti bisa hari raya di sana. Itu lebih mengesan, lebih banyak fungsinya. Itu ketika
imamnya ngimami seringnya kunut witir di Ramadan, terutama malam yang ke-27, itu seringnya tuh panjang. Doanya apa? Terserah sesuai kebutuhan. Apalagi sekarang yang menjadi idola imam di Masjidil Haram sinten? Syekh Abdurrahman Sudais. Itu kayaknya spesial malam 27 adalah Syekh Abdurrahman Sudais yang suaranya mengesan itu. Itu sore ada taraweh, malam hari juga ada taraweh. Bolehkah sore ikut, malam hari ikut? Jumlah malah kurang? Boleh, asalkan jumlah total nanti ganjil. Lek sore 11, malam hari rolas. Imam salam 11, yang sudah 11 awal, sampai 1 malah rolas, di total menjadi 23. Boleh. Karena suratul laili masuk malam itu 22. Berapa kali? Sakuwate. Kesimpulannya, cara sholat malam itu luas. Enggak satu model. 2 kali 5 tambah 1 itu rata-rata. Tapi itu bukan keharusan. Pernah juga 2 kali 4 tambah 3. Pernah juga sampai Nabi mengerjakan sebanyak 13. Dan bahasa yang semisal. Pernah juga tidak mengerjakan karena udzur sakit. Dan tadi berkaitan masalah umroh di bulan Ramadan, kesan yang kita ambil adalah ketika malam 27 itu seringnya kunutnya sangat panjang. Artinya yang dibaca bukan sebatas Allahumma hdina fi man hadait, yang lain-lain pun juga diperbolehkan. Imam ngimami sambil angkat tangan, makmum mengamininya. Dan sering di sana itu banyak khidmat khusyuknya sampai mengundang tangis sehingga karuh-karuan. Ya, semoga kita dimudahkan bisa umroh di bulan Ramadan. Sekarang kita lihat kandungan dari kunut ini apa? Sekarang kita terjemahkan. Allahumma hdina, ya Allah berilah kami hidayah. Fiman hadait, di kalangan orang yang kau beri hidayah. Hidayah ilmu, hidayah pemahaman, hidayah ketertarikan, hidayah bisa amal, hidayah ajak, itu macam-macam hidayah. Ya paham, ya ngamal, ya ajak, tambah saya. Itu masuk kategori apa itu? Hidayah. Kita minta semuanya. Wa'afina fi man afait. Beri kami afiah di kalangan orang yang kau beri afiah. Afiah itu selamat. Lek seneng bisa syukur, musibah bisa sabar niku afiah. Afiah wong mati dapat nikmat kubur, dijaga dari siksa kufur. Itu juga afiah maknanya. Wa tawallani fiman tawallait wa tawallana fiman tawallait. Beri kami perwalian di kalangan orang yang kau beri perwalian. Minta jadi walinya Allah, dicinta, ditolong oleh Allah. Itu wali Allah, dicinta dan ditolong oleh Allah. Wa barik lana fi ma'atat, berkailah kami pada apa yang kau berikan. Kita mendapatkan pemberian dari Allah itu banyak. Napa? Peparing Allah datang kita sami. Paringi waktu, paringi sehat, diparingi bisa makan, bisa minum, diparingi bisa cari ilmu, beramal, berdakwah. Banyak ya peparing Allah itu. Dan kita minta Allah semoga diberkahi. Diberkahnya waktu, bisa ngisi waktu dengan amal soleh. Diberkahnya harta, halal dan suka bersedekah. Diberkahnya ilmu, bisa beramal dan bisa berdakwah. Diberkahnya kesehatan, bisa menggunakan waktu bisa memperbanyak ketaatan. Diberkahnya sakit, iso sabar. Diberkahnya miskin, iso sabar. Itu juga termasuk berkah. Dan semua itu pemberian dari Allah, suka maupun duka. Wa qina syarra ma qadaik, dan jagalah kami dari kejelekan takdir yang kau putuskan. Orang itu ada jatah takdir jelek. Kenapa jatah takdir jelek?
Kadang susah, kadang miskin, kadang nangis. Nanti mboten. Itu minta diberkahi maknanya bisa ngambil pelajaran dan nanti bisa sabar. Sehingga kita dapat musibah, diberkahi kena musibah itu tidak putus asa. Itu termasuk keberkahan. Wa innaka taqdi wa la yuqda, maka sesungguhnya engkau memberi keputusan, engkau tidak dituntut. Allah tidak bisa disalah nih. Yang ada hikmah kebaikan, hikmahnya model ketaatan, musibah hikmahnya model kesabaran. Semua ya Allah perbuat baik. Wa innahu la yadhilu man walait. Kalau makmum yang ngamini niki sampai lafat wa kina syarra maqadat itu diamini. Berikut ini tidak usah diamini. Kenapa? Berikut ini bukan doa, tapi pernyataan. Wa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Niki mboten sati. Amin mboten usah. Tapi lek Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina syarra ma qadait. Amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Amin mboten? Mboten. Engkau memberi keputusan, kau tidak dituntut. Nah, sing diamini napa ne? Wa innahu la yadhilu man walait. Tidak ada orang yang sesat apabila engkau memberi perwalian. Diamini mboten? Mboten. Wala ya'izu man atin, enggak ada yang mulia orang yang kau musuhi. Diamini mboten? Mboten. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, engkau maha berkah, lagi maha tinggi. Diamini mboten? Mboten. La manjamingka ilalek, enggak ada keselamatan dari ancamanmu kecuali dengan cara kembali kepadamu. Dia pun amini mboten? Mboten. Tapi seringnya masyarakat diamini kabeh. Dikira donga kabeh. Maka pengaminannya sampai wakina syarama qadait. Makanya doa yang ada kita wajib paham. Sehingga yang diminta ini kita mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah. Kalau enggak paham, diamini kabeh, nanti berbahaya nanti. Berbahaya. Dan doa-doa yang lain banyak. Bila sampai setengah jam pakai kuatah tadi. Banyak, silahkan. Doa ini termasuk pengajaran Rasul SAW, maka tidak boleh ditambah. Artinya teks di atas jangan ditambah. Kecuali doa tambahan selalu untuk Nabi. Karena hal tersebut diriwayatkan secara sahih. Kalau mau nambah, yaitu sesudah ini selesai tanpa ditambahi lafaz yang ada di hadis ini, lafaz yang ada di doa ini. Apabila butuh doa yang lain, ya sesudah ini nanti silahkan doa-doa yang lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian rukuk dan sujud 2 kali sujud sebagaimana yang telah dijelaskan. Setelah berdoa selesai, kemudian Allahu Akbar menuju ke sujud, Allahu Akbar menuju ke duduk dan berikutnya. Itu tadi jenis kunut yang kedua namanya kunut witir. Yang ketiga kunut subuh. Adakah kunut subuh? Kenapa jawabannya pun? Ada beberapa dalil bahasanya Nabi ajak kunut subuh, sahih dalilnya. Tapi dalil sahih ini bukan sebagai alasan adanya kunut-kunut yang ada di masyarakat. Karena Nabi ajak kunut subuh artinya adalah ketika kunut nazilah, subuh itu dibikin ajak, punya makna istimewa. Dan bukan sebagai dalil kunut subuh yang ada di masyarakat. Yang menjadi kebiasaan, bahkan ada yang mewajibkan. Adakah yang mewajibkan kunut subuh di masyarakat? Subuhan, rakunut, duduk subuhan. Wonten bahasa ngoten niku. Itu dalilnya pakai di atas tidak bisa. Kenapa? Duduk bukan duduk tu'e ngoten nggih. Tapi maknanya Nabi tidak meninggalkan kunut subuh, artinya ketika kunut
nazilah dibawa ke situ maknanya. Kenapa kok dibawa ke sana? Karena kunut subuh, spesial subuh sepanjang masa itu tidak terjadi di masa Nabi, tidak terjadi di masa Abu Bakar, tidak terjadi di masa Umar, tidak terjadi di masa Utsman, tidak terjadi di masa Ali. Sekarang saya bacakan hadisnya. Sesungguhnya Sa'ad al-Asja'i tanya pada bapaknya, Pak, engkau kan sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Apa mereka itu kunut subuh? Ini pertanyaan sang anak. Napa jawaban sang bapak? Ai bunaya muhdasun. Ya anakku itu bid'ah. Jelas kunut subuh yang ajek itu di masa Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wonten? Tidak ada. Mana? Yang baru saya bacakan tadi. Itu termasuk di dalam fatwa Syekh bin Baz, sanadnya sahih. Ibnu Majah meriwayatkan, Imam Tirmidzi meriwayatkan, Imam Ahmad, Imam Nasai. Hadis tadi adalah sahih. Lalu bagaimana sejarah adanya kunut subuh yang banyak terjadi di masjid-masjid berkembang di masyarakat? Setidaknya itu ada dua alasan. Alasan pertama dimaklumi, alasan yang kedua dikoreksi. Apa alasan pertama dimaklumi? Itu masuk kepada perujukan fatwa Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat hafidzu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jaga semua sholat dan sholat wusta. Yang paling kuat wusta itu asar. Tetapi Imam Syafi'i menerjemahkan wusta itu subuh. Akhirnya subuh itu ekstra, makanya waktunya doa diperbanyak karena ada ayat wa qumu lillahi qanitin, berdiri panjang untuk doa. Sejarah kunut subuh berdasarkan ini, satu tafsir Imam Syafi'i, ini dimaklumi. Tapi bukan harus dikerjakan. Makanya kita perlu tanya, ngapunten, kalau pinten-pinten niki derek jamaah teng mriki mben subuh kok mesti wonten kunut subuh niku ceritane dos pundi. Kalau patus-patus dereng panggih mbok pilih panjenengan kersa maringi sumarap kangge kula dos pundi dalili. Anu Mas, iku tafsiran Imam Syafi'i. Wa qumulillahi hafidzu ala sholati wa sholatil wusta wa qulil qanitin. Wusta itu subuh, itulah alasannya. Oh, ngoten. Ini dimaklumi. Dimaklumi, tapi bukan keharusan. Kenapa? Sebatas penafsiran. Dan tafsiran ini di bawah 3 generasi utama. Karena Imam Syafi'i tidak termasuk 3 generasi utama. Tetapi muridnya generasi utama yang ketiga. Bisa dibilang generasi ketiga yang utama itu adalah generasi tabi'ut tabi'in. Itu adalah ada Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i yang bergurunya kepada generasi tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i bukan tabi'ut tabi'in. Tapi muridnya tabi'ut tabi'in. Itu apabila masuk kepada perilaku 3 generasi, hormati korni, sumaladina yulonahum, sumaladina antum, itu masih memungkinkan. Tapi Imam Syafi'i nggak masuk kepada kriteria itu. Makanya itu tidak menjadi sebuah keharusan. Tapi itu sebuah penafsiran, bisa benar, bisa salah. Makanya kalau alasan kunut subuh seperti itu, ya dimaklumi. Dan itu bukan sengaja membuat bid'ah, tapi itu memang ada alasannya. Bila salah itu mungkin salah tafsir.
Silahkan pakarnya mengoreksi, nah kita nggak mengoreksi pada kesempatan kali ini. Tapi kalau alasannya, Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai mati. Nah, ini nggak ada dalilnya yang seperti ini. Nabi selalu kunut subuh, tidak pernah meninggalkannya sama sekali sampai mati, nggak ada. Yang ada hadis di depan, anak tanya kepada bapak, Pak, jenengan sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, adakah mereka kunut subuh? Dijawab, tidak, itu bid'ah wahai anakku. Lalu bagaimana ada hadis mengatakan Nabi mengerjakannya sampai mati, sampai sahabat nggak tahu dari mana. Makanya kalau kunut subuh itu alasannya, Nabi mengerjakannya terus sampai mati, tidak pernah meninggalkannya. Ini belum dijumpai dalilnya. Tapi kalau alasannya berdasarkan tafsiran, ayat merujuk kepada Imam Syafi'i itu dimaklumi. Itu berkaitan masalah apa? Kunut subuh secara cek. Sudah 3 macam kunut kita pelajari, nazilah, witir, dan kunut subuh. Demikian materi kajian kita di malam hari ini. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Bila yang tersampai benar, kita syukur semata rahmat dari Allah. Bila salah, memang kita banyak kekurangan. Semoga kita selalu terus belajar, sehingga kita selalu berbenah, bertambah di dalam kebaikan kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Oke. Batas safar berapa hari nggak ada batasan. Sing penting kenyataannya safar lungo aduh. Nggak ada batasan. Contohnya apa? Safar nggak ada batasan. Ya pelayaran. Pelayaran aku mulai teko ngomah pinten sasi pisan. 11 sasi nek laut sesasi nek ngomah. Ini 11 sasi ngelaut malih sesasi nek ngomah. 11 bulan selalu pindah. Dari satu pelabuhan pindah ke pelabuhan yang lain, di pelabuhan A, bongkar muatan, cari muatan. Datang lagi ke sana, bongkar muatan, cari muatan, keliling dunia. Nggak ada batasannya. Jenengan daftar jadi musafir mboten entek-entek napa? Panggah lungo. Dalam haji seringnya 40 hari, ya nggak masalah musafir 40 hari. Selama itu dia bersama rombongannya 4 dikosor jadi 2, zuhur asar dijamak jadi 1, monggo. Tapi apabila ikut berjamaah, makanya jumlahnya mengikuti berjamaah. Nah seringnya orang yang safar haji, jelas safarnya itu adalah berangkatnya nek konon itu biasanya berada di masjid setempat. Kalau di Madinah ya di Masjid Nabawi, di Makkah di Masjidil Haram. Wonten mriku mboten nderek salat teng Masjid Nabawi iman-iman mboten. Lho ya iman-iman to. Wong salat di Masjid Nabawi niku pahalane pinten kelipatannya. 1000 kali di Masjidil Haram. Oh, mosok ora jamaah pakai iman-iman. Kalau berjamaah ya mengikuti jamaah setempat. Itu yang paling bagus. Tapi apabila sedang punya kepentingan bersama rombongannya, nggak bisa mengikuti jamaah setempat, nah itu silahkan dimanfaatkan untuk apa? Jamak dan qashar. Oh, boleh. Oke. Krus berapa kilo ini kesimpulan dari dalil berbeda-beda. Ada yang mengatakan 40 songo wis masuk wilayah safar. Ada yang mengatakan 70. Dan mengatakan 80. Ini saya mengatakan 113. Saya pernah masuk di KUA Jember membaca dinding gitu safar itu 113. Nanti yang bener ora podo blas. Jawabnya kembali kepada uruf.
yang dikenal di masyarakat lunga duduk dolan. Wong ngono ki jenenge lunga duduk dolan. Bila masyarakat memahami ngono ki lunga safar duduk dolan. Itu tandanya. Napa tandane safar? Basa Jawane kesane lunga adoh, yang kedua berat. Yang ketiga jelas ada niat dan membutuhkan bekal-bekal. Dan selama perjalanan itu keberatan-keberatan itu banyak. Itu ciri-ciri safar. Masalah jarak itu begitu, kembali kepada uruf apa yang dikenal di masyarakat. Wah, ngono ki dolan, ngono ki safar. Itu dari situ yang bisa dijadikan patokan. Atau itu berombongan ya sesuai dengan keputusan pimpinan rombongan. Kalau itu sifatnya safar itu izin, maka dia terkena panggilan adzan yang didengar apabila memang bisa mampir. Pemandaran sendiri, hayya ala sholah, bisa mampir, harus mampir. Kenapa? Kena panggilan adzan. Tapi bersama rombongan, silahkan nanti mengadakan bersama rombongannya sendiri. Masih? Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.